Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore Bapak Toto Fatoni dan Bapak Ahmad Fajar Fadilah selaku dosen pengampu media pembelajaran serta kawan-kawan yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Rizky Adia sebagai moderator, Deden Riyadi Putra sebagai presentator pertama, Rizky Adia sebagai presentator kedua, Aisyah Humaira sebagai presentator ketiga, dan Raden Arifia sebagai presentator keempat. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan chapter report kami untuk mata kuliah media pembelajaran yang kami beri judul Connecting Learners with Web 2.0 Tools. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Deden Riyadi Putra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu sistem pembelajaran pada abad ke-21 ini sekarang telah berubah. Sekolah saat ini tidak dibatasi dengan struktur atau sumber daya bangunan. Menjadi suatu hal yang mungkin terjadi untuk menciptakan situasi belajar dengan jangkauan luar sekolah, seperti jangkauan global untuk melibatkan pelajar abad ke-21. Bisa juga ada kerjasama atau kolaborasi antara siswa dengan guru. Terkadang hal ini disebut dengan komunitas belajar. Hal tersebut dapat membantu siswa meningkatkan kesempatan belajar mereka dengan berbagi banyak hal seperti ide, gagasan, dan lainnya melalui penggunaan sumber daya Web 2.0. Lalu yang selanjutnya ada literasi cyber learning. Penggabungan jaringan komputer dan teknologi komunikasi 2.0 dengan tujuan untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran, yaitu dengan mengintegrasikan internet secara dinamis ke dalam pengajaran. Hal ini disebut dengan cyber learning. Kemampuan untuk terhubung ke alat teknologi di luar lingkungan kelas normal bergantung pada cyber learning. Ini adalah salah satu hal yang diperlukan untuk alat Web 2.0 yang sukses. Seiring dengan berjalannya waktu, siswa memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka menggunakan alat Web 2.0. Oleh karena itu, guru juga harus mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan cyber learning. Lalu ada alat Web 2.0 atau sumber daya online yang berfungsi meningkatkan pembelajaran siswa. Alat Web 2.0 dirancang untuk mendorong akses dan desain penulis daripada menyajikan informasi secara online. Web 2.0 memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses informasi dan berbagi pengetahuan. Guru dapat menggabungkan sumber daya ini ke dalam kelas, mencangkup beberapa hal, yaitu audio dan video, situs web kolaborasi, alat broadband seluler, dan penggunaan data. Nah, yang pertama ada online audio video. Saat ini, audio digital dapat diakses secara bebas melalui internet. Selain dapat diakses, kita juga dapat mengunduh dan menyalinnya ke komputer atau perangkat seluler digital seperti ponsel atau pemutar MP3. Podcast adalah salah satu contoh file audio yang dapat diakses melalui internet dan diunduh ke perangkat seluler seperti iPod atau ponsel. Selain podcast, ada juga vidcast. Jadi vidcast ini hampir sama seperti podcast namun berbentuk video. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Risti. Selanjutnya adalah mengenai situs kolaborasi. Situs kolaborasi adalah sumber daya yang menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain yang salah satu tujuannya untuk tujuan pendidikan. Paling sering digunakan dalam bentuk blog dan wiki. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam situs kolaborasi. Yang pertama adalah blog. Blog singkatan dari weblog yang artinya sekumpulan komentar pribadi tentang topik tertentu. Kita dapat membuat blog milik sendiri dengan menggunakan situs seperti blogger.com atau juga kita dapat berpartisipasi dalam blog yang sudah dikembangkan oleh sekelompok guru yang ingin berbagi ide dan sumber seperti Teacher Linggo. Blog dapat berisi teks, visual, dan tautan ke situs web yang mengizinkan siswa untuk berbagi informasi dengan orang lain juga dengan guru. Yang kedua adalah wiki. Wiki merupakan halaman web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sebuah dokumen yang telah ditulis atau diedit oleh orang lain. Wiki memungkinkan pengguna untuk menulis informasi baru atau mengedit informasi yang sudah diposting pada situs kolaboratif.
Konten dapat berubah setiap kali pengguna berinteraksi dengan halaman tersebut. Wiki merupakan alat yang baik untuk siswa dalam mengerjakan proyek menulis kolaboratif. Siswa bisa mengakses wiki dengan menggunakan komputer dan web browser apapun. Yang ketiga adalah jaringan sosial. Jenis lain dalam sumber kolaborasi yang berbasis web adalah situs jaringan sosial yang terbuka untuk siapa saja yang ingin membuat halaman tentang mereka sendiri dan berbagi informasi dengan orang lain. Situs sosial media yang sudah terkenal ada Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang situs-situs tersebut memungkinkan pengguna untuk memposting tulisan, gambar, audio pada halaman tersebut. Yang keempat ada data mashup. Data mashup adalah situs web yang menghadirkan konten dari berbagai sumber. Dan data mashup ini membuat situs yang baru dan berbeda dengan yang aslinya. Misalnya, situs media berita online menggabungkan teks, video, audio, dan informasi terbaru yang akan diperbarui dalam 15 menit sekali. Siswa dapat memanfaatkan data mashup ini untuk belajar lebih lanjut mengenai geografi atau keterampilan pemetaan. Contoh dari data mashup ini adalah Google Maps. Materi selanjutnya adalah mengenai mobile broadband. Mobile broadband merupakan teknologi wireless yang memungkinkan kita menghubungkan perangkat seperti smartphone atau tablet yang dengan layanan internet broadband secara wireless. Nah, dalam dunia pendidikan, pengajar diharapkan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk alat pembelajaran, kemudian dikaitkan dengan situs atau website kolaborasi agar peserta didik mampu mendemonstrasikan kembali apa yang dicari melalui smartphone dan menuliskannya menggunakan blog. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu keamanan. Peran guru di sini adalah sebagai orang tua dan juga pendorong siswa untuk menjadikan alamat sekolah mereka sebagai korespondensi jika siswa perlu memberikan informasi. Jadi siswa harus berhati-hati dengan tidak memberikan informasi pribadi seperti nama belakang, rumah, nomor telepon, informasi pribadi lainnya pada orang lain agar tidak terjadi hal buruk. Selain itu, guru juga harus memperhatikan saat siswa memposting foto dan karya tulis mereka di web yang sudah terjamin keamanannya. Selanjutnya yaitu interaksi siswa. Jadi peran guru di sini adalah membimbing siswa dalam berperilaku terhadap orang lain agar terlibat dalam interaksi yang positif dan tepat seperti bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan juga benar. Materi selanjutnya yaitu menggunakan alat web 2.0 di ruang kelas. Keuntungannya yang pertama, portable yaitu informasi dapat diakses dan digunakan di mana saja. Yang kedua, mudah diproduksi. Yang ketiga, penonton otentik yaitu blog dan wiki menawarkan peluang untuk menjangkau pembaca di luar kelas yang bisa membantu mengembangkan literasi dan keterampilan komunikasi. Yang keempat, keterhubungan. Yang kelima, kesadaran sosial yaitu siswa menjadi lebih peka melalui situs jejaring sosial yang mereka miliki dalam mengakses informasi tentang satu sama lain. Dan yang terakhir, gratis. Selain memiliki keuntungan, juga ada keterbatasan, yaitu yang pertama memerlukan perangkat keras yang canggih, yang kedua kualitas pesannya, yang ketiga kredibilitas, yaitu hanya karena muncul di web belum tentu menjadikannya sebagai sumber yang akurat, yang keempat masalah keamanan, karena sifat yang terbuka sangat penting bagi pengguna untuk hati-hati saat berbagi informasi pribadi. Materi yang selanjutnya yaitu integrasi. Peran guru di sini adalah membimbing siswa menemukan cara terbaik untuk mengoptimalkan pembelajaran peserta didik menggunakan web 2.0. Seperti contohnya yaitu Lisa Zawilinsky tahun 2009 menggambarkan bagaimana seorang guru mengorganisir dan membuat blog untuk siswa. Kegiatannya yaitu yang pertama, memberikan muridnya petunjuk tentang buku yang mereka baca. Setelah itu, menolong mereka untuk menunjukkan pemahaman bacaan mereka. Lalu siswa juga diarahkan memposting karyanya seperti puisi atau reaksi terhadap buku yang telah mereka baca. Jadi guru di sini memberikan kesempatan untuk memperluas penggunaan format blog oleh siswa. Hal tersebut adalah contoh bahwa kita sebagai guru harus mengarahkan dan membimbing siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam hal pembelajaran mereka. Lalu selanjutnya ada alat web 2.0 di kelas. Yang pertama ada podcast audio dan video. Podcast audio, siswa mendengarkan instruksi guru sehingga mereka dapat meninjau
informasi, mengikuti petunjuk yang telah disajikan, dan mempersiapkan untuk tes tentang materi yang telah dibahas. Sedangkan podcast video memberikan informasi visual bersama dengan audio dan membantu pelajar mendapatkan manfaat dari melihat penggambaran visual, konsep, atau strategi. Hal ini membantu siswa yang perlu meninjau proses pembelajaran lebih dari satu kali untuk menangkap materi. Yang kedua ada wiki, yaitu menjadi sarana meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagi informasi dengan teman lainnya. Jadi, wiki ini menyediakan ide tentang bagaimana mengekspresikan, misal dengan keterampilan menulis, jadi siswa dapat berkesempatan untuk mengekspresikan dirinya dari belajar dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada jejaring sosial, yaitu cara siswa untuk terhubung dengan orang lain yang terlibat dalam studi sosial. Siswa juga dapat bertukar tautan untuk memperluas pembelajaran. Hal itu membuat siswa lebih mudah untuk menemukan dan menghubungkan informasi, membuat pembelajaran dan menemukan informasi baru yang jauh lebih mudah bagi semua orang yang memiliki akses ke internet. Lalu ada semantic aware application, yaitu pada komputer ini dapat membantu untuk mengerti apa yang ingin kita ketahui dan membantu pencarian untuk menjawab pertanyaan yang telah kita ajukan. Komputer akan membuat koneksi berdasarkan apa yang bekerja dengan input untuk fokus pada apa yang ingin kita ketahui. Komputer akan mengenali arti kata atau pertanyaan yang diberikan. Lalu teknologi ini memudahkan kita menemukan jawaban, menghemat waktu, dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Lalu materi yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah standar dan tujuan negara. Yang pertama ada standar kurikulum. Poin pertama, mengkomunikasikan pikiran, ide, informasi, dan pesan menggunakan teknologi. Contohnya, siswa berkolaborasi menggunakan blog, wiki, dan persiapan instruksi untuk siswa yang lebih muda. Yang kedua, atur ide dan komunikasikan secara singkat dan sopan. Contohnya, siswa menyampaikan ide-ide mereka dalam diskusi kelompok dan juga dalam presentasi. Yang ketiga, memodifikasi rencana tindakan untuk mencapai hasil. Contohnya, siswa mengatur presentasi mereka, memastikan bahwa siswa dapat mempelajari elemen penting dari kewarganegaraan digital dan keamanan internet. Lalu yang kedua ada standar teknologi. Yang poin pertama, kreativitas dan inovasi, yaitu siswa menggunakan alat web 2.0 untuk lebih mudah menjadi kreatif, menyusun pengetahuan, dan mengembangkan produk, juga inovatif. Lalu yang kedua berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa kewarganegaraan digital ini memahami masalah manusia, budaya, dan sosial terkait dengan teknologi dan praktik hukum dan perilaku yang etis. Lalu yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melibatkan siswa ke dalam skenario yang menerapkan kewarganegaraan digital dan pedoman keselamatan. Yang kedua, memilih alat teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tim. Yang ketiga, berpartisipasi dalam penelitian otentik dan gunakan atribusi yang tepat untuk ide-ide. Mengkomunikasikan strategi untuk menggunakan alat web 2.0 untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima atau yang terakhir ini menulis skrip yang menunjukkan pengetahuan tentang kewarganegaraan dan juga keamanan digital. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raden. Oke, terima kasih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan strategi media dan pembelajaran digital. Nah, yang pertama itu ada pemilihan strategi. Dalam pemilihan strategi ini, guru bisa menggunakan dua metode atau strategi, yaitu strategi teacher center atau dan student center. Teacher center merupakan cara mendorong murid dalam diskusi melalui pertanyaan dan tanggapan yang terhadap hasil karya murid oleh guru itu sendiri. Sedangkan student center terdiri atas murid yang membuat sebuah ide untuk pembelajaran yang akan mereka gunakan dalam memanfaatkan web 2.0 untuk membagikan informasi dan membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menarik. Yang kedua itu ada pemilihan media digital. Pembelajaran ini meliputi pekerjaan siswa dalam menggunakan komputer dan web 2.0 untuk menampilkan idenya dalam bentuk wiki atau blog. Pekerjaan tersebut harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh guru tersebut, yaitu sesuai dengan standar dan tujuan, informasi yang akurat, bahasa yang baik dan benar, menarik dan mendorong orang lain,
mudah digunakan dan juga bias free atau tidak mencondong kepada sumber manapun. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan materi. Di Web 2.0, guru bisa menyediakan berbagai tipe Web 2.0 yang bisa digunakan siswa untuk berinteraksi, melakukan riset pembelajaran, dan juga membuat ide desain yang kreatif dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada pemanfaatannya atau penggunaannya. Nah, pertama itu ada pratinjau media teknologi dan materi pembelajaran. Guru dapat meninjau Web 2.0 untuk memastikan bahwa di dalamnya terdapat semua fitur yang dibutuhkan dalam keberhasilan pembelajaran. Yang selanjutnya ada mempersiapkan media teknologi dan materi pembelajaran. Guru mempersiapkan pertanyaan pembuka untuk diskusi grup siswa setelah presentasi yang ditampilkan siswa. Lalu yang ketiga ada mempersiapkan lingkungan belajar itu sendiri. Guru bisa mengecek lingkungan belajar grup di lab komputer dan mengasihkan bahwa software yang bisa diakses oleh semua komputer yang akan digunakan oleh siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada mempersiapkan pelajar itu sendiri. Pelajar di kelas dipersiapkan topik yang akan dibicarakan dalam diskusi kelas tersebut. Nah, yang terakhir ada menyediakan pengalaman belajar. Pengalaman belajar meliputi 3 format, yaitu presentasi langsung, berinteraksi dan berdiskusi mengenai topik yang sudah dipresentasikan, dan membuat hasil diskusi tersebut dalam bentuk blog atau wiki di Web 2.0 itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada keperluan partisipasi pelajar. Yang pertama itu ada praktik kegiatan belajar siswa. Di dalam kelas, guru menggunakan media komputer yang sudah disediakan fitur Web 2.0 untuk mempersiapkan presentasi pembelajaran. Setelah itu, pelajar menggunakan informasi yang didapatkan untuk didiskusikan. Dalam diskusi tersebut, siswa berlatih dan diuji pengetahuan mereka melalui pertanyaan yang dibuat oleh siswa yang lain, sehingga pembelajaran kolaboratif berjalan dengan baik dan efektif. Lalu yang kedua ada masukan. Guru menyediakan masukan saat siswa melakukan diskusi dan membimbing mereka. Guru tersebut mendorong siswa itu untuk memberikan masukan kepada satu sama lain agar pembelajaran akan lebih menjadi kolaboratif. Yang selanjutnya ada yang terakhir adalah evaluasi dan revisi strategi media pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian pencapaian belajar. Guru mengulas hasil diskusi siswa yang diunggah di wiki. Lalu guru tersebut mengamati materi yang dibuat oleh siswa tersebut dan menilai hasil diskusi. Nah, setelah itu guru memberikan masukan berupa komentar dan saran terhadap hasil diskusi belajar siswa tersebut. Nah, yang kedua itu ada evaluasi dan revisi strategi media dan teknologi dalam pembelajaran. Guru mengevaluasi efektivitas pembelajaran baik dari strategi media pembelajaran. Nah, sehingga kedepannya pembelajaran akan bisa lebih baik, lebih efektif, dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.